lagi bersama Gerbang Kehidupan 92. Kami doakan semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan di dalam menjalani hari-harinya. Ingat, tak jenuh-jenuh, kami selalu berpesan kepada kawan-kawan agar setiap tayangan yang kami tayangkan bisa dijadikan sebuah pelajaran semata. Karena itu, pandanglah bahwa kisah ini adalah kisah yang penuh dengan pesan moral, sehingga kami selalu menyamarkan nama-nama yang ada untuk menjaga privasi daripada pemilik kisah. Tanpa berlama-lama, kita mulai cerita. Suatu hari, Diana dilanda masalah. Ia kena PHK dari kantor tempat ia bekerja. Saat itu ia tak punya siapa-siapa. Orang tuanya sangat jauh darinya. Belum lagi 3 bulan yang lalu, ia sudah bercerai dari suaminya. Satu masalah belum kelar, lagi-lagi tertimpa masalah lain. Dalam peribahasanya, sudah jatuh, lagi-lagi tertimpa tangga. Begitulah nasib malang dan perasaan amburadulnya Diana saat itu. Beberapa hari kemudian, Diana kedatangan tamu pria yang hadir bagai dewa baginya. Ia bernama Gigih. Ia begitu pandai, begitu ia tahu keadaan Diana yang sedang gundah gulana meratapi nasib malangnya. Ia memberikan kata indah yang menyejukkan hati dan membangkitkan semangat hidup Diana, yang perlahan membuat Diana tegar menjalani hari-harinya. Beberapa lama kemudian, kebaikan demi kebaikan yang selalu diberikan Gigih padanya membuat Diana yakin bahwa Gigih adalah seorang laki-laki yang Tuhan kirimkan untuk memberinya kebahagiaan. Perjuangan material, perasaan, dan waktu selalu Gigih persembahkan buat Diana, yang lama-kelamaan membuat Diana jatuh hati padanya. Singkat cerita, terjalinlah hubungan percintaan antar keduanya. Secara fisik memang wajar Gigih harus luluh dan bertekuk lutut pada Diana yang parasnya sungguh mempesona. Berkulit putih, tinggi, mancung, dan montok tentunya. Sementara Gigih tak setampan laki-laki yang ada di benak Diana. Namun, karena jasa dan kebaikannya yang mengharuskan Diana luluh dan ingin dipacarinya. Hari-hari berlalu. Apa yang menjadi mimpi besar Gigih akhirnya kini terwujud. Diana rela dihalalin Gigih menjadi pendamping hidupnya. Maka sejak itulah keduanya berubah status menjadi suami istri. Tawa bahagia dari Gigih terasa amat dalam dan tak pernah ada selama hidupnya, melainkan sejak Diana menjadi pendamping hidupnya yang sah. Begitulah yang dirasakan Gigih. Singkat cerita, beberapa hari setelah pernikahan Diana dengan Gigih, keduanya terlihat begitu romantis di mata para tetangga mereka. Namun, pada kenyataannya ada sedikit gejolak yang lagi-lagi terjadi pada Diana. Konon, Diana mengeluhkan nafkah batin yang diberikan Gigih, sang suami, yang kurang baginya. Maaf, silahkan dibaca sendiri. Hal itu Diana curhatkan pada seseorang, sehingga masalahnya pun akhirnya ditahu. Sementara tindakan Gigih
menganggap itu suatu hal sepele, hingga dirinya menghadapinya dengan santai saja. Beberapa lama kemudian, Diana merasakan hal itu menjadi masalah besar. Sikapnya itu sangatlah di luar dugaan. Karena dulunya ia berhadapan dengan masalah ekonomi yang dianggapnya paling berat. Namun, kini sekarang masalah rumah tangganya lah yang lebih berat baginya. Sungguh, cerita ini sedikit menuntut kita untuk kepo. Sekarang saya bertanya pada teman-teman. Seandainya teman-teman menjadi Diana dan Gigi, berada di posisi keduanya dengan masalah seperti yang ada dalam kisah ini, apa langkah sebaiknya yang harus diambil? Silahkan komen di kolom komentarnya. Jangan lupa ya komennya, ditunggu. Baik, kita lanjutkan jalan kisah Diana dan Gigi. Beberapa lama kemudian, Diana pun mulai berubah sikap. Bahkan ia lebih berani mencari laki-laki lain yang awalnya hanya sebagai teman curhat atas keluh rumah tangganya, sehingga salah diartikan oleh laki-laki itu, yang lama-kelamaan kemudian Diana pun dan laki-laki itu terjebak pada hilap keduanya. Dan sakitnya hal itu harus terjadi di depan mata Gigi sendiri. Namun saat itu Gigi kebingungan mau bagaimana dan bersikap seperti apa. Ia tak sanggup mengeluarkan kata-kata pisah dengan Diana karena cintanya yang kini amat terasa dalam. Hingga rasa marahnya hanya diwakili dengan tetesan air matanya yang terus mengalir. Memang serba salah. Ribut, malu, diam pun sakit. Sehingga derita Gigi sangat komplit. Hingga beberapa hari kemudian, Gigi pun mendatangi laki-laki itu karena marahnya. Namun, syukur ia tak menemuinya. Sementara sejak itu, Diana tidak tinggal diam. Diana pun lebih membela laki-laki itu. Dan dia berlagak seolah tak pernah bersalah dengan sikap sombongnya. Ia menunjukkan semua itu pada Gigi. Lama-kelamaan, Diana pun tak mau membiarkan masalahnya melebar. Akhirnya, baginya, keputusan yang tepat adalah menuntut Gigi untuk berpisah dengannya. Sehingga sudah tak ada pilihan lain. Gigi yang tadinya sabar pun, yang tadinya sangat mencintai Diana pun, karena terus didesak dan dituntut, maka akhirnya ia mengiyakan dan terpisah dengan Diana. Sampai di sini kisah perjalanan Diana dan Gigi. Tentu sekali cerita ini adalah cerita yang sangat penuh dengan pesan moral. Lalu kira-kira apa pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini? Sesuai dengan rangkuman kisah yang ada, kami menyimpulkan bahwa kisah ini berpesan kepada kita untuk memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada istri dengan secukupnya. Yang kedua, jangan pernah mencurhatkan sesuatu yang sifatnya hubungan rumah tangga agar tidak berakibat seperti ini, apalagi kepada lawan jenis. Semoga kisah ini bermanfaat
Dan mohon maaf jika ada nama-nama yang kebetulan sama dengan nama-nama yang ada dalam kisah ini. Dan sekali lagi, kisah yang ada dalam kisah-kisah ini adalah hanya nama samaran semata, guna untuk menjaga privasi pemilik kisah. Demikian, salam Gerbang Kehidupan 92.